Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara seiman dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dikatakan oleh Allah bahwasanya Al-Quran itu isinya ataupun di dalam Al-Quran kandungannya sama sekali tidak ada keraguan-raguan. Kalau Allah sudah mengatakan tidak ada keraguan-raguan, mengapa kita harus ragu-ragu terhadap Al-Quran? Yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Terus di ayat lain Allah menjelaskan Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia. Di surat yang lain Allah pun mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, saudaraku beriman, ingat, Al-Quran kata Allah adalah petunjuk. Jadi kita diberikan petunjuk, diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman oleh Allah, disuruh begini dan begitu. Maka Al-Quran adalah petunjuk dari Allah, maka yang harus kita kerjakan adalah isi daripada Al-Quran tersebut. Bukan tulisan ayat Al-Qur'annya yang kita gunakan untuk ini dan itu. Jadi tidak boleh, saudaraku. Bukan tulisan petunjuknya, itu adalah kesesatan yang kita lakukan selama ini. Karena ketidaktahuan kita, maka saya ingin mengajak saudaraku semuanya, mari kita fahami firman-firman Allah dengan sebenar-benarnya. Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran petunjuk, berarti yang harus kita kerjakan adalah isinya Al-Quran, bukan tulisan petunjuknya kita gunakan untuk ini dan itu. Jangan. Ini hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan orang yang betul-betul di situ mengaku dia adalah manusia, seharusnya faham. Banyak sekali saudara-saudara kita yang selama ini masih mengamal-amalkan yang namanya tulisan petunjuk dari Allah. Contoh, banyak sekali saudara-saudara kita yang mengamalkan, di antaranya salah satu surat dari Al-Quran semisal. Ada juga yang mengambil 1-2 ayat atau beberapa ayat saja dari surat Al-Quran. Kata saudara kita, ayat Al-Quran itu ampuh, ayat Al-Quran itu hebat, bisa kita gunakan untuk begini, bisa kita gunakan untuk
begitu katanya. Maaf saudaraku, itu tidak benar. Insya Allah yang benar adalah sesuai dengan firman Allah. Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita dikasih tahu oleh Allah bahwasanya, contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka kita yang harus kerjakan adalah sholatnya, bukan ayat aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Itu dipakai untuk wiridan, dipakai untuk berzikir, dibaca sekian ratus kali, nanti bisa lancar rezekinya, bisa tercapai semua hajatnya dan lain-lain. Itu salah saudaraku. Dan semua ayat Al-Quran semuanya adalah petunjuk. Yang harus kita lakukan adalah isinya. Ingat, kasihan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita bodoh-bodohin. Harus kita luruskan, harus kita ingatkan, karena kita masih saudara se-Islam, karena kita masih saudara dari keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa. Semuanya kita bersaudara. Jadi saya kasihan kepada saudara-saudaraku sekalian. Ayo belajar kita berpikir, kita fahami betul-betul Al-Quran. Kalau Al-Quran itu hanyalah petunjuk, jangan kita gunakan untuk macam-macam. Jangan. Itu adalah satu kesesatan dan kemusyrikan. Insya Allah. Yang betul ataupun yang benar adalah kita melakukan isi Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa atuz zakah, misalnya, keluarkan zakat. Maka yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan zakatnya, bukan ayat wa atuz zakah kita baca sekian kali dengan berpuasa sekian hari, lalu nanti bisa digunakan untuk ini dan itu. Itu salah saudaraku. Jangan sekali-kali. Petunjuk ya tidak beda jauh kalau kita umpamakan, kalau kita ibaratkan seperti petunjuk-petunjuk obat-obatan yang ada di toko ataupun di warung, semisal obat sakit kepala yang berupa bodrek. Di situ kata pabrik atau pembikin bodreknya tertulis petunjuk. Kalau sakit kepala ataupun sakit gigi, maka minumlah bodrek. Petunjuknya begitu. Ataupun yang tepat begini petunjuk di dalam bodrek tersebut. Bodrek bisa meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Petunjuknya begitu. Kita tahu bodrek bisa meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Berarti bodreknya harus kita minum. Coba kalau saudaraku ketika diberikan ujian sakit kepala atau sakit gigi, petunjuk yang ada di kulit bodrek tersebut cuma dibaca 10 kali. Silahkan dibaca 10 kali bodreknya, tapi jangan diminum, jangan ikutin petunjuknya. Kira-kira sembuh enggak? Insya Allah tidak sembuh. Insya Allah, karena kita tidak mengikuti petunjuk. Itulah Al-Quran semisal seperti itu.
kita tidak akan menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak pernah mengerjakan isi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Semisal tadi, seumpama saudaraku sakit kepala atau sakit gigi, jangan diminum bodreknya. Baca saja petunjuknya 10 kali. Semisal seperti petunjuk tadi yang saya bacakan. Bodrek bisa meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Bodrek bisa meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Bodrek bisa meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Terus 10 kali. Ketika sakit kepala dan sakit gigi, insya Allah tidak akan sembuh, saudaraku. Ikutilah petunjuknya. Apa petunjuknya? Yaitu disuruh meminum bodreknya. Berarti kita melakukan isi petunjuk tersebut. Maka dari itu, saudaraku beriman semuanya dimanapun berada, ayo sadarlah, ayo kita fahami betul. Al-Quran itu harus kita bagaimanakan. Kita baca Al-Quran, kata Allah, Quran itu petunjuk dariku, maka lakukanlah isi petunjuknya. Jangan tulisannya kita gunakan untuk ini dan itu. Mudah-mudahan saudaraku beriman dimanapun berada diberikan pertolongan, hidayah dan kefahaman tentang Al-Quran, dan sekaligus mudah-mudahan Allah memberikan kita semua dapat melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.